Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhan Setia Rashid dengan NPP 5026231074 dari Sistem Informasi 2023. Ya, di sini saya ingin membuat video mengenai penjelasan terkait pengerjaan dari soal otomasi 2023 dengan kode soal 1, di mana prosesnya mencakup mengenai proses peminjaman sarana dan prasarana DSI. Nah, sebelum itu, di sini saya akan lebih fokus untuk membahas otomasinya dan bukan terkait BPMN-nya secara keseluruhan. Mungkin ada beberapa hal yang perlu dicatat terlebih dahulu sebelum kita memasuki dari proses-proses yang lebih lanjut. Dan di sini bisa kita lihat pertama ada proses peminjaman sarana dan prasarana DSI. Nah, peminjaman sarana dan prasarana untuk program kerja HMSI di Gedung Sistem Informasi ITS. HMSI perlu mendapatkan izin tertulis untuk meminjam sarana dan prasarana tersebut. Oke, jadi pertama role tentunya ada HMSI. Nah, oke, tahapan tersebut dimulai dari HMSI yang diwakili oleh General Sekretari. Oke, General Sekretari. Oke, kita lanjut untuk beberapa role selanjutnya. Ini berlanjut hingga Kepala Departemen Sistem Informasi ITS. Kita tulis terlebih dahulu. Kepala Departemen Sistem. Oke. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses penyelesaian izin dapat dikendalikan dengan baik. Oke. Jadi di sini juga tertulis bahwa setelah dimulai, ini HMSI telah menyelesaikan proses pembuatan surat. Sorry. Nah, yang menguraikan rencana kegiatan, kemudian mengajukan formulir perizinan kegiatan proker kepada tim konsultasi kemahasiswaan atau TKK. Jadi kita tulis, oke, kita lanjut. Ya, di sini ada lagi ya. Jika melebihi TKK akan memberi komentar. Oke, namun jika tidak melebihi batas yang ditetapkan, TKK akan mendatangkan formulir dan menyerahkannya ke tata usaha. Ada role lagi yaitu tata usaha atau TU. Nah, selanjutnya TO akan memeriksa tersediaan. Oke, TO akan memberitahu MSI mengenai penolakan. Nah, jika tersedia sarana, akan memberitahukan melalui email kepada HMSI. Oke, dan memberikan surat izin. Yang untuk peminjaman prasarana, ini beda ya. Jadi nanti ada dua, prasarana, sarana dan prasarana, dan itu flow-nya berbeda untuk keduanya. Kalau ini bisa kita lihat di BPMN-nya. Dengan untuk peminjaman prasarana, apabila prasarana tidak tersedia, kita akan langsung menolak. Oke. Nah, di sini jika prasarana tersedia, TO akan mengajukan dengan pengajuan izin penyelenggaraan kegiatan di Gedung Sistem Informasi ITS kepada Kepala Departemen Sistem Informasi. Jadi di sini role Kadep itu digunakan kalau ada peminjaman prasarana aja. Jadi oke, ini udah selesai. Jika setuju oleh Kadep, TO akan memberikan pengetahuan melalui email kepada TO yang menentukan. Oh, oke. Oke, dan di sini sudah selesai ya. Terakhir di Kepala Departemen ada 4 ya role-nya, MSI, Kadep, TKK, dan juga TU. Oke, untuk formnya kita akan buat seperti ini. Ada form perizinan kegiatan broker berisi berbagai uh, batasan-batasan ini ya, tanggal pengajuan hingga tempat. Oke, kemudian ada form peninjauan TKK. Jadi TKK nanti kan meninjau. Nah, di situ ada formnya sendiri yang diisi oleh uh, isinya itu apa aja? Isinya tentunya dari ini ya, form perizinan kegiatan broker, di mana itu view only nanti. Kemudian ini konfirmasi apakah memenuhi batas durasi atau tidak. Nah, nanti ada tambahan uh, spot di bawah untuk label di bawah ya, label di bawah tambahan untuk melakukan konfirmasi. Oke, kemudian ada form komentar revisi dari TKK. Um, Pertama akan muncul apabila ada komentar revisi. Oke, hidden secara default. Oke, the form tinjau peminjaman saran dan prasarana juga terakhir ada. Ini mirip ya, jadi di sini akan berlanjut ke sini, kita masukkan, kemudian konfirmasi apakah sarana dan prasarana tersedia atau tidak. Oke, kemudian terakhir ada form komentar penolakan kandidat. Oke, jadi selanjutnya adalah
kita bisa melihat di sini. Jadi di sini ya. Nah, di sini sudah ada BPMN-nya, sudah terbuat ya. Mungkin bisa kita ini sorry. Oke. Nah, di sini bisa dilihat bahwa oke, oke, ini dimulai dari HMSI diwakili General Secretary. Nah, di sini ya, General Secretary ini. Bisa kita tambahin juga di sini General Secretary, tapi nggak usah nggak apa. Jadi surat peminjaman udah dibuat. Nah, kemudian setelah dibuat itu nanti eh, kemudian mengajukan formulir perizinan kegiatan. Nah, ini ajukan formulir perizinan kegiatan ya, perizinan kegiatan broker. Nah, di sini nanti tentunya akan dilanjut ke TKK. Nah, di sini ada tim konsultasi kemahasiswaan DSI. Nah, TKK. Jadi TKK nanti akan melakukan TK kemudian meninjau formulir perizinan kegiatan broker dengan fokus pada apakah durasi yang tercantum dalam rencana pelaksanaan kegiatan memenuhi batasan waktu yang ditetapkan atau enggak. Nah, di sini oke, jadi ini adalah activity untuk meninjau dan eh, di sini ada XOR ya. Apakah konfirmasi? Sorry, di sini tidak dan ini ya. Ya, oke. Save terlebih dahulu ya. Oke. Jadi untuk konfirmasi di sini ada dua ya. Em, apakah konfirmasi atau enggak? Kalau enggak, beri komentar revisi dan himbau revisi dan pengajuan ulang. Oke, diulang ke sini, ntar masuk lagi ke sini. Kalau konfirmasi, tanda tangan formulir dan ajukan formulir ke tata usaha di sini. Tanda tangan formulir dan menyerahkannya ke tata usaha. Oke, kita lanjut. Di sini di role tata usaha, nih ada tata usaha. Di sini ada tata usaha DSI ya. Em, di situ nanti dicek terlebih dahulu apakah ini masuk ke sarana atau prasarana. Karena flow-nya berbeda nanti. Kalau sarana, seperti yang dilihat ya, di sini bisa terlihat kalau eh, untuk peminjaman sarana apabila sarana tidak tersedia, TO akan memberitahu HMSI mengenai penolakan. Oke, kalau tidak tersedia, kirim email penolakan sarana. Oke, dan dibatalkan. Kalau misalnya berhasil, jika sarana tersedia, TO akan memberikan pemberitahuan melalui email kepada HMSI yang mencakup surat izin peminjaman sarana yang telah ditandatangani yang menandakan selesainya proses peminjaman sarana di sini ya. Jadi udah cuma seperti itu aja untuk sarana. Kemudian kita lanjut ke prasarana. Nah, sedangkan untuk peminjaman prasarana, di sini ada kalimatnya ya. Apabila prasarana tidak tersedia, TO akan memberitahu HMSI tentang penolakan melalui email. Nah, kalau nggak tersedia, TO langsung mirip ya sama yang atas. Kalau personal langsung dibatalkan juga. Tapi kalau misalnya tersedia, TO akan melanjutkan dengan pengajuan izin penyelenggaraan kegiatan di gedung SI ITS kepada Kadep. Nah, di sini ada role Kadep, Kepala Departemen SI. Jadi role ada empat ya, sampai terakhir di Kadep ini. Jadi Kadep akan meninjau permohonan izin. Dan di sini memang nggak ada formnya, tapi ini dibutuhkan untuk menjalankan XOR ini. Gitu. Karena flow-nya berbeda juga untuk keduanya. Nah, em, di sini ketika ditinjau permohonan izin nanti eh, untuk Kadep akan memilih apa setuju atau enggak. Nah, kalau enggak, di sini ada tambahannya. Jika tidak setujui, Kadep SI akan memberikan komentar penolakan. Nah, ajukan komentar kalau nggak setuju ya. Dan eh, TO akan menginformasikan alasan penolakan kepada HMSI melalui email sehingga peminjaman prasarana akan dibatalkan dan dibatalkan. Oke, di sini balik lagi ke role TU. Kalau misalnya disetujui oleh KDPC, TO akan memberikan pemberitahuan melalui email kepada, oke mungkin ini ada sedikit. Nah itu ya di sini harusnya kepada HMSI melampirkan surat izin peminjaman prasarana yang telah ditandatangani. Oke, jadi setelah keseruan seperti itu, eh, mungkin bisa kita lanjut di sini. Jadi apa aja sih yang otomasi yang kita lakukan di sini? Oke, jadi yang pertama di sini. Pertama di proses maker ini kita harus melakukan role assignment terlebih dahulu. Wait. Um, kita kembalikan lagi ya di sini. Oke.
Oke. Nah, oke, bisa kita lanjut. Nah, di sini nantinya akan ada bahwa eh, ada role-role yang dimasukkan di sini ya. Jadi untuk role ini bisa kita keluar dulu. Nah, di sini bisa ada user ya. Jadi usernya bisa kita tambahin sendiri. Bahwa di sini misalnya ada eh, TKK, ada HMSI, dan full name-nya kita kasih General Secretary di sini. Juga TU ya, ini harusnya dari SI. Oke, kadep ada kadep juga. Dan semua ini merupakan operator. Jadi apa itu operator? Jadi sebenarnya kalau secara role umumnya ya, di sini tuh ada tiga, ada administrator, operator, dan lagi bisa kita lihat manager ya di situ. Jadi kita buat semuanya sebagai operator. Kenapa? Karena semua akan melakukan task gitu. Semua agar bisa melaksanakan task tersebut. Karena namanya operator ya. Jadi sini sudah kita buat dan nanti kita bisa assign di sini ya. Bisa kita assign masing-masing sesuai uh, role-nya, sesuai flow yang ada di sini di soal ini. Oke. Jadi sebelum itu di sini juga ada beberapa objek, proses objek. Pertama ada variabel. Variabel itu apa? Bisa kita lihat di sini. Oke. Jadi di sini bisa kita lihat sebagai ya kita melakukan dari setiap dalam form itu biasanya kan ada radio atau ada text box atau segala macam dan itu bisa dikasih sebuah variabel gitu. Gunanya apa? Gunanya agar bisa disimpan untuk tas-tas selanjutnya. Jadi kayak itu bisa ke save value-nya kepada tas yang berikut-berikutnya agar nggak perlu ngisi ulang dan segala macam. Di sini bisa dilakukan pakai variabel ini ya. Jadi sesuai namanya disesuaikan juga. Oke, di sini semua udah dibuat dan mungkin ada beberapa yang nggak digunakan di sini, tapi secara keseluruhan digunakan ya. Nah, di sini ada yang bisa kita lakukan lebih banyak. Nah, kalau apa namanya untuk variable name tentu saja bisa kita kasih apapun, tapi kalau tipenya ini bisa banyak ya, ada sampai string hingga ada objek juga. Tapi biasanya string dan integer yang paling sering digunakan di sini dan juga database-nya VM database ini dari person maker-nya. Dan juga SQL ini bisa kita tambahkan juga ya kalau mau ada apa namanya value-nya sendiri. Tapi selain itu, kita juga bisa melakukan gini, define accepted variable values. Nah, di sini bisa kita masukkan key-nya dan juga kita bisa masukkan label-nya. Nah, kalau di sini mungkin sebenarnya ini masih agak jauh ya untuk kita lihat nanti. Jadi kalau kita mau lihat mau melakukan otomasi itu kita ambilnya di key-nya ini bukan di labelnya. Jadi nanti kalau misalnya sorry, misalnya kita pengen lanjut ke yang lain di sini itu ya atau tidak. Misalnya ya itu key-nya satu, jadi kita nanti bakal ada assign ini sama dengan satu, bukan sama dengan tanda kutip ya seperti itu. Karena value-nya itu merujuk ke key-nya untuk otomasinya nanti. Oke, jadi untuk variabel seperti itu dan Dynaform ya, kita juga sudah buat seperti ini ya. Ada pertama perizinan kegiatan broker ini yang paling awal dan di sini ini yang diisi oleh HMSI tadi ada tanggal pengajuan, nama pengaju, nomor telepon, email, jenis peminjaman, nama kegiatan, departemen pelaksana. Oke, itu udah 7 ya. Jadi kita lihat. Oke, departemen nih di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 8. Oke, jadi di sini NRP juga bisa diisi, nama pengaju dan juga eh, bisa kita tambah di sini adanya NRP. Kita tambah di sini aja NRP di sini ya. Oke, bisa kita tambah NRP. Ya, ini kita klik require. Oke, jadi di sini nanti bisa diisi juga NRP-nya berapa gitu dari nama pengaju ini. Oke, setelah itu bisa kita save aja setelah selesai. Nah,
Untuk lebih mudahnya, karena semuanya sama ya, jadi value-nya itu sama, itu kita bisa melakukan ini, ekspor untuk Dynaform ini. Jadi kalau kita ekspor, bisa kita klik dan juga kita akan dapat file berupa BPMN. Ini bisa kita lihat ya di sini, misalnya. Em, nah, di sini, ini sorry. Oke, di sini ada beberapa file. Ini ada peninjauan TKK. Oh, oke, peninjauan TKK. Nah, di sini bisa di-save juga, ntar bentuknya seperti ini, JSON source file. Nanti bisa kita upload sesuai di sini, di import. Nah, nanti bakal muncul sama persis. Seperti itu. Oke, tadi udah di-save. Oke, mungkin bisa kita lanjut ke Dynaform selanjutnya. Uh, Desain kegiatan broker. Oke, yang tadi. Nah, selain itu, tentunya kita juga perlu ada ya komentar revision, komentar penolakan KDEP di sini. Nah, kita tinjau saran dan prasarana. Oke, mungkin di sini tadi ada yang lupa di input ya. Untuk text box juga bentuknya adalah untuk NRP. Jadi di sini tambah NRP. Ini require dan ini. Nah, kalau untuk selanjutnya itu bisa kita view aja. Karena semuanya di sini view ya. Display mode view kecuali yang di sini ketersediaan. Oh, sorry, ketersediaan di sini. Parent. Dan di sini karena biar bisa diisi juga gitu. Untuk yang role yang dibutuhkan ya. Kemudian kita lihat dari form yang lain. Peninjauan TKK. Oke, kita edit juga di sini. Kita tambah NRP. Oke, di sini view juga. View. Oke, sorry, sini. Oke, ini matiin aja. Oke, udah view. Save. Dan terakhir di sini ya, perizinan ke depan. Oke, kita tambahkan dari NRP. Oke, di sini displaynya view. Oke, nah semuanya udah kita setting ya. Dan di sini, oke, ada perizinan TKK, ini view, terus ini juga view, dan ini yang parent. Dan karena ini akan diisi oleh KDEP nanti, yang paling terakhir. Oke, em, selanjutnya, selanjutnya di ada Danform yang unik ya di sini ya, karena kita butuh form untuk komentar revisi. Dan di sini ada field yang khusus, jadi field yang akan muncul apabila ada komentar revisi, jadi field komentar gitu. Nanti dia akan hidden secara default, tapi kalau misalnya ada di pertanyaan ini ya, apakah ada komentar revisi dan jawabannya adalah ada, itu nanti bakal muncul. Mungkin bisa kita tunjukkan terlebih dahulu di sini. Untuk dari komentar revisi, bisa kita lihat ya di sini. Jadi ini ada dua yang kita akan isi di sini. Jadi apakah ada komentar pertanyaan seperti itu dan jawabannya adalah ya dan ada atau tidak ada gitu. Nah, di sini komentar untuk merupakan sebuah teks area dan juga ini mengambil apa namanya komentar-komentar yang dibutuhkan oleh HMS nantinya ya. Kalau ada komentar nanti dia gimana sesuai soal di sini ya. Jadi nanti sorry, jika melebihi ini mengenai waktu ya, durasi waktu. Jika melebihi, TK akan memberikan komentar tentang durasi yang perlu disesuaikan dan meminta HMSI untuk merevisi dan mengajukan ulang formulir perizinan kegiatan broker. Oke, di sini bagaimana caranya? Jadi caranya adalah dengan ini ya. Jadi di sini ada apa namanya JavaScript, itu bisa kita lakukan untuk eh, menunjang otomasi juga di sini. Jadi pertama kita lihat dari dokumen ini, dari form ini apakah ready atau enggak. Kalau ready, kita menjalankan function ini ya. Yang lainnya bisa kita mulai. Dan pertama-tama secara default itu akan langsung di hide. Jadi di sini komentar revisi, wait, sorry, ini bisa kita lihat di sini dulu. ID-nya komentar revisi kan ya. Jadi di sini di JavaScript-nya kita ambil
komentar revisi itu hide. Nah, di sini kemarin saya membuat lagi namanya kepastian komentar revisi di sini dan yang kedua ya, karena ini kemarin sempat saya coba 2 kali juga dan di sini namanya kepastian komentar revisi 2 gitu. Nah, kalau di eh, persetujuan ini apakah ada komentar revisi itu jawabannya? Kita akan lihat dulu. Kalau jawabannya satu, sorry kalau jawabannya dua, itu dua key untuk yang tidak ada di sini ya. Jadi key-nya dua. Jadi nanti dia bakal show, komentar revisi akan show, akan muncul gitu. Nah, sebelumnya gimana cara biar kita dapat value-nya? Jadi ini ada variable di sini ya, selected value itu sama dengan apa namanya kepastian komentar revisi ini. Nah, ini on change. Jadi kalau berubah-ubah itu bisa mengetahui value-nya setiap kali diubah seperti itu. Nah, kita akan get value pakai apa namanya? Get value ini ya, get value nanti akan masuk gitu. Kita lihat value-nya berapa gitu. Nah, kalau misalnya satu itu bakal ditampilkan gitu, kalau enggak ya tetap di hide gitu. Oke, kita save dan kita tes terlebih dahulu di sini. Oke, em, oke, jadi secara default dia akan hilang terlebih dahulu ya. Dan kalau kita klik ada, dia akan muncul komentar gitu. Jadi kalau tidak ada, ya nggak ada apa-apa seperti itu. Kita save terlebih dahulu ya. Di sini, oke bisa kita lihat lagi di Dynaform satunya. Mungkin ini sedikit berbeda karena ada sedikit testimoni juga kemarin. Jadi di sini kita gunakan radio. Selain dibandingkan dropdown seperti yang tadi, kita gunakan radio di sini dan JavaScript-nya kurang lebih sama. Cuman mungkin di selected value-nya agak tertukar di sini ya. Jadi di sini yang ada itu adalah dua key-nya dan juga ya kurang lebih sisanya sama lah. Kita juga get value di sini. Oke, bisa kita lihat di sini secara default eh hilang ya komentar dan ini nggak ada tetap hilang. Kalau ada dia ada komentar ya di sini bisa kita pilih. Kalau ada komentar ada dan komentar bisa diisi. Kalau apakah ada komentar jawabannya tidak ada, ya udah nggak usah diisi apa-apa seperti itu. Terus kita lanjut terlebih dahulu ya. Sini JavaScript-nya. Sorry. Em, Selanjutnya adalah untuk Dynaform sudah kita bahas semua dan untuk role juga sudah kita bahas ya tadi. Dan mungkin selanjutnya kita akan masuk ke otomasi untuk XOR-nya seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat gimana sih caranya biar XOR ini langsung berjalan sesuai apa yang kita mau gitu, sesuai flow yang ada. Dari sini kita tinggal masuk ke properties. Nah, properties ini nanti kita lihat uh, di sini next task-nya apa gitu. Ada banyak kan di sini. Nah, tapi gini kita langsung yang ini beri komentar durasi pelaksanaan. Langsung masuk ke sini ya. Properties dan juga kondisinya ini konfirmasi waktu sama dengan dua gitu. Nah, di sini mungkin bisa kita lihat lagi variabelnya. Sorry, di sini aja. Dan di sini kita lihat konfirmasi waktu dan di sini ya. Kalau jawabannya dua atau tidak ini lebih batas waktu, dia akan nge-cancel gitu. Jadi kayak, oh sorry bukan cancel, dia akan masuk ke XOR yang atas. Dan kalau jawabannya satu, karena di sini. Nah, satu adalah ya konfirmasi dan dua adalah tidak melebihi batas waktu gitu. Jadi oke kita keluar saja dari sini. Udah kita lihat ya, value-nya satu dan dua dan di sini udah ditunjukkan. Jadi kalau enggak, kalau apa namanya melebihi batas waktu, dia value-nya dua di sini dan kalau enggak melebihi batas waktu value-nya satu gitu. Dan langsung ke tas tanda tangani formulir gitu dan masuk ke sini. Oke. Jadi kita lanjut lagi. Jadi seperti itu untuk XOR dan di sini juga sama ya sarana dan prasarana. Nah, kalau di sini nestasnya periksa ketersediaan sarana, berikutnya periksa ketersediaan prasarana. Nah, di sini ada kita ambil di sini ya sarana dan prasarana. Oke, di sini namanya prefix juga ada di sini ada penjelasannya sendiri ya. Seperti itu bisa dipahami nanti dan juga sarana dan prasarana bisa kita lihat di form di sini juga. Jadi kita lihat, sorry.
Oke, di sini sarana dan prasarana kita lihat value-nya ini. Kalau satu sarana, kalau dua prasarana. Oke, dan seperti itu caranya agar ini bisa eh, lanjut ya. Kalau satu sarana, kalau dua prasarana. Oke, kita lanjut sendiri di sini. Kalau ketersediaan juga sama seperti itu. Satu tersedia, dua tidak tersedia. Atau apakah ditolak. Nah, kalau di sini nanti bakal lanjut lagi. Tinjau permohonan izin, ini juga sama ya. Jadi, ya, kalau satu itu eh, diizinkan, kalau dua nggak diizinkan, jadi akan mengajukan komentar di sini. Oke, oke seperti itu. Jadi mungkin ini ada tambahan ya, jadwal peminjaman. Kenapa? Karena ketika ini sudah selesai, em, jika setuju akan mereka pemberitahuan mengenai email. Oke, semua informasi mengenai peminjaman secara bersama yang telah disetujui akan dimasukkan ke dalam jadwal peminjaman yang berlaku. Gitu. Jadi jadwal peminjaman kita gambarkan sebagai ini aja, eh, database seperti ya. Jadi mungkin untuk BBM ini sudah selesai ya. Selain itu, apa yang perlu dilakukan lagi? Nah, eh, selain melakukan hal tadi, jadi sini ada assignment rules. Jadi di sini ini cukup cyclical assignment aja secara defaultnya seperti itu. Reports tuh ini kalau ke atasan seperti itu ya menolak assignment juga self service bisa milih selanjutnya ke siapa gitu. Dia milih sendiri, kemudian value based assignment, self service, value based assignment ini gabungan dari kedua ini. Oke. Jadi di sini kita siapa yang kita assign. Nah, untuk awal-awal setelah di start ini harus di assign nggak harus sih sebenarnya bisa di-assign ke sesuai yang di ini aja tapi nanti kalau kita nggak melakukan assign ke admin juga jadi nanti admin nggak bisa nge-start seperti itu jadi kita masukkan juga admin di sini akhirnya juga bisa nge-start dari case yang ada nantinya case yang ada di sini oke di pertama kita assign HMSI nah udah sesuai ya di sini juga kalau ini masuk ke tim konsultasi kemahasiswaan DSI assignment rules kita akan masukkan ke TKK seperti itu dan biar mereka bisa mengerjakan di sini juga nih juga perlu ya eh, masukkan TKK nah semuanya kita masukkan assignment rules-nya jadi biar bisa tahu siapa yang melaksanakan task ini kemudian TU di sini nah ini udah kita masukkan juga assignment rules-nya jadi ada TU oke di sini sampai akhir mencoba kita cek di sini juga ya oke TU dan selanjutnya KADEP nah KADEP di sini juga udah dimasukkan ya kepala departemen dan juga sampai di sini. Nah, kalau di sini kan udah beda role ya. Tentunya kita juga beda memasukkan uh, apa namanya assignment rules di sini. Nah, kita kembali lagi ke TU karena yang terakhir melakukan adalah TU di sini. Oke. Kemudian di akhir ini kita juga perlu mail karena emang terakhir kita disuruh melakukan email. Di sini kita melakukannya di sini aja. Kita bisa lihat propertinya di sini oke ada emailnya tuh email address jadi langsung kalau kita ambil dari format tadi ya isi mereka ngisinya apa dan di sini juga bisa disesuaikan jadi kepada nama pengaju nah bedanya kenapa sih tadi ada yang pakai add seperti ini dan add sama dengan bedanya adalah kalau kita gunakan add sama dengan itu akan nge-return value aslinya aja nah kalau kita seperti ini yang add ini dia kan di sini tertulis string dan itu nanti akan ada tanda kutipnya seperti itu. Beda seperti itu aja. Dan selanjutnya kayak di sini udah kita sesuaikan ya. Kalau disetujui tersedia, ini akan kita kasih docs-nya juga. Contohnya aja ini dan statusnya tersedia dan segala macam. Oke, eh, terus kita lanjut untuk kita masukkan Dynaform. Nah, bagaimana kita masukkan Dynaform? Itu pada steps di sini. Nah, secara umum ya, secara awal itu hanya ada dua, hanya ada assignment dan juga routing. Dan di sini, kalau kita mau masukkan Dynaform, tinggal kita klik di sini kita ambil ya, salah present kegiatan broker. Nah, di sini kan udah kita ambil di sini. Di sini, misalnya peninjauan TK kita mau kita masukkan, itu juga bisa.
Nah, kalau memasukkan Dynaform cukup seperti itu, asal Dynaformnya sudah kita buat sebelumnya. Oke, dan itu untuk semuanya cara seperti itu, tinggal kita drag and drop, masukkan ke sini. Seperti itu. Oke, yang lainnya juga di sini sudah disesuaikan user task ya, gambar seperti ini, user task, dan stepnya juga udah ada, sudah masuk peninjauan TKK Dynaform seperti itu. Kemudian di sini juga pastinya sudah kita masukkan untuk Dynaformnya, komentar revisi. Oke, di sini juga sudah kita masukkan. Oke, nah selain itu juga mungkin di sini di setiap activity itu bisa kita tambahkan properti di sini ya. Sorry. Oke, notification. Nah, di sini notify the assigned user to this task. Jadi itu adalah notify untuk ke misalnya di sini contohnya HMSI ya. Dia akan kalau um, tasnya itu sudah masuk ke tas dia, sudah saatnya dia melakukan tas itu akan melakukan apa namanya? Akan dia akan mendapat email dan di sini bisa disesuaikan email uh, format siapa dan juga email akunnya siapa di sini sudah kita masukkan ya default email account gitu. Nah, di sini bisa kita masukkan komentar revisi karena ini masuk dari sini. Jadi akan komentar revisi, setelah komentar revisi akan masuk ke sini dan juga dia akan mendapat email sesuai komentar revisi yang ada seperti itu. Oke, Em, selanjutnya jadi setiap ini cross seperti itu ya, cross user di sini lebih baik dilakukan adanya email notification seperti itu, notify the assigned user agar tahu ini next usernya juga kena notify gitu. Oh, sekarang giliran saya melakukan gitu. Dir TKK, kita tambahin aja di sini nggak apa, dir TKK biar nanti kita tahu saatnya ini user siapa yang melakukan task selanjutnya atau aktivitas selanjutnya seperti itu. Tolong tinjau perizinan kami. Oke. Dan di sini tinjau formulir. Nah, di sini yang lainnya sebenarnya nggak perlu ya, karena itu kan dia melakukan sendiri. Tapi kalau sudah masuk sini, nah di sini juga bisa kita akan cross user. Kita ganti ke TU. Nah, ini dir TU. Ini juga dir TU di sini. Notify the assigned user caranya. Oke, oke. Ada TU juga. Dan di sini untuk sorry, properties. Sorry, di sini ada Dir Kadep HMSI. Sorry, DSI. Ya, seperti ini. Dan seperti itu caranya untuk notify user secara terus-menerus ya. Secara kalau role berganti-ganti bisa di notify dan masuk ke email. Seperti itu. Oke, mungkin sekian dari uh, flow yang ada dan juga cara melakukan otomasinya di sini. Mungkin ada sedikit tambahan. Di sini ada email server. Nah, email server ini kita bisa masukkan di sini ya sender account-nya siapa dan request authentication di sini portal seperti ini juga use secure connection-nya kita gunakan TLS dan juga kita tes send email ke ini misalnya email dummy di sini ada dan di sini selanjutnya maka akan selalu di email ke email dummy ini juga ya. Atau mungkin kalau misalnya sudah masuk di flow-nya ini, dia akan menyesuaikan dengan yang ada di flow ini seperti itu. Dan selalu disesuaikan. Dan kalau misalnya di sini juga ada sebenarnya untuk di user, di setiap user ini juga ada emailnya di sini. Nah, kalau kita melakukan notify assign user, dia akan masuk ke email setiap user tersebut. Karena di sini kita contoh dan kita melakukannya sendiri. Jadi emailnya kita masukin ke email dummy kita kita sendiri aja, biar bisa kita tahu gitu emailnya masuk atau enggak. Jadi semuanya udah kita setting ke email dummy ini. Oke, kita save dan juga Gadep di sini juga emailnya sama ya, semuanya intinya kita samakan terlebih dahulu di email kita. Oke, lanjut. Kita akan melaksanakan otomasinya sekarang juga. Jadi caranya gimana? Nah, pertama-tama tentunya kita membuat BPM-nya terlebih dahulu dan semua constraint-constraint-nya dan segala macam juga kita gunakan di situ. Em,
Oke, mungkin sebelumnya ada yang mau dijelaskan lagi ya. Jadi di sini ada kita gunakan PM tables, kita mencoba gunakan PM tables dan gedung dan juga ruang DSI. Nah, gedung DSI ini seperti ini, ada ID dan segala macam ya. Dan value-nya bisa kita lihat di data di sini. Nah, gedung ID 1234, menandakan gedung 1234. Ini kita contohkan saja di sini. Dan ini ruang ID sini. Jadi kalau ini bisa kita gunakan SQL juga. Mungkin mohon maaf tadi sedikit lewat untuk penjelasan ini. Jadi di sini misalnya ruang yang tersedia ini dan ini. Nah di situ kita gedungnya bisa kita sesuaikan dengan gedung yang ada di PM tables gedung DSI tadi. Nah gunanya seperti apa? Gunanya adalah di sini. Ketika kita melakukan variable di sini ya, misalnya hmm, ruang ini, tempat ruang. Nah di sini SQL-nya kita select ID, description, dan description-nya from ruang DSI. Nah, tadi kan ada namanya seperti ini ya, ruang DSI, where ID disamakan dengan T gedung yang dipilih. Jadi, eh, di formnya nanti kita bisa melihat seperti ini, sorry. Nah, di sini ya, kita lihat. Nah, yang di gedung ini. Jadi, kalau kita milih gedung satu, itu dia ruangannya cuma ruangan 1101 dan 1102. Itu kalau kita gunakan SQL seperti itu ya. Kalau kita ini, nah dia otomatis berubah ya, karena menyesuaikan juga value-value-nya yang ada. Sesuai di sini. Oke, bisa kita, pokoknya semua bisa berubah dan seperti itu. Oke, mungkin bisa kita lanjut saja ke otomasinya dan bagaimana cara melakukan otomasi. Kita masuk ke home, dan kita akan masuk ke new case. Nah, di sini eh, untuk case yang pertama tadi ya, BPMN tadi atau masih satu, itu hanya bisa di start case oleh yang diassign untuk task pertama saja. Pertama tadi sudah kita lihat yaitu admin dan juga eh, HMSI, General Secretary. Dan sini mungkin bisa kita start case saja. Oke, mungkin tanggal pengajuan. Mungkin bisa kita isi hari ini ya, karena kita mengajukan datanya kapan. Mungkin nama pengaju Burhan di sini bisa kita lihat. Mungkin nomor telepon. Oke, dan email. Nah, email kita pakai yang Dami tadi. Oke, di sini ada. Dan NRP, kita masukkan NRP. Oke, ini sebagai contoh saja ya. Nah, mungkin bisa kita lihat juga bahwa tadi untuk flow-nya paling jauh itu adalah flow untuk prasarana. Dan mungkin di sini kita coba saja untuk flow jenis pinjamannya prasarana agar flow-nya bisa jauh gitu. Mungkin jenis kegiatannya OKK, BK, HMSI. Dan pelaksananya misalnya HRD. Kita pilih tanggal pelaksanaan, misalnya kita kapan? Misalnya kita di Januari bisa. Misalnya 13 Januari gitu. Waktu mulai kegiatan, kita pilih dulu di sini 13 Januari agar sesuai ya dan waktunya bisa kita pilih. Di sini mungkin kita dari jam 8 seperti itu. Dan selesai 13 Januari dan juga selesai pada jam 18 misalnya. Nah, gedungnya gedung 2 misalnya kita pilih 2008 di sini ya misalnya. Oke, kita submit. Oke, submit. Next user adalah TKK. Di sini tim konsultasi kemahasiswaan. Nah, kita akan continue di sini. Oke, jadi di sini udah nggak ada inbox apa-apa ya, karena ini udah selesai dari assignment yang pertama, user yang pertama. Kita masuk ke TKK. Oke, jadi oke, mungkin sebenarnya di Perspective ini nggak bisa kita login dua langsung gini, jadi sebenarnya harus kita log out terus menerus. Nah, mungkin bisa kita lihat di sini ya, contoh yang pertama tadi ya sudah disebutkan bahwa kalau di task pertama dia nggak terassign, dia nggak bisa nge-start case apa-apa seperti itu. Tapi dia akan dapat inbox di sini. Oke, dia akan dapat inbox dan juga, sorry, di sini juga email ya, ada email yang masuk. Oke, PKK di sini, oke, tinjau eh,
formulir perizinan pengajuan TKK. Oke. Di sini, nah di sini masuk inboxnya Dear TKK. Tolong tinjau perizinan kami. Oke. TKK masuk dan tinjau perizinan di sini. Oke, dilihat di sini udah nggak bisa diapa-apain ya, karena emang ini view aja. Sama kegiatannya ini, oke. Perizinan TKK, oke. Di sini dia diizinkan atau enggak? Mungkin bisa dilihat ya di sini. Misalnya TKK merasa bahwa jamnya terlalu lama gitu dari jam 8 sampai jam 6. Oh, jadi kita akan submit di sini. Tidak, ini melebihi batas waktu. Kita submit. Nah, kita next user tetap di tim konsultasi TKK itu tadi, tim konsultasi kemahasiswaan, karena kita perlu memberikan komentar durasi pelaksanaan. Oke, kita masuk lagi. Oke, di sini yang tadi ya, yang apa namanya disebutkan bahwa ini auto secara defaultnya hidden. Apabila komentar revisi kita akan set ada gitu dan komentar akan muncul, dan karena jamnya sampai jam 6 tadi mungkin bisa kita sarankan eh, dari kami dari TKK peminjaman hanya dapat dilakukan hingga pukul eh, misalnya 17.30 gitu. Oke, kita submit di sini dan juga kita akan continue. Oke, di sini ada tas lagi ya, jadi kita langsung continue aja. Dan selesai tasnya karena nggak ada yang perlu diisi dan segala macam. Oke, di situ udah masuk dan kita lihat di emailnya. Karena semuanya kita akan masukkan di sini. Nah, ini ada email masuk revisi waktu. Dan juga di sini udah ada komentar yang disesuaikan yang tadi. Dari TKK, peminjaman hanya dapat dilakukan hingga pukul 17.30 di HMSI. Oke, kita akan masuk ke HMSI di sini. Jadi kita akan log out terlebih dahulu. Log out. Kita akan masuk ke HMSI. HMSI. Oke, di sini oke ada inbox masuk. Kita akan lakukan lagi ulang. Eh, Kalau di HMSI ini bisa diisi semua ya, bisa di otak-atik lagi. Cuman yang perlu diisi kan hanya ini doang, hanya ini saja ya. Eh, ada notifikasi, ada komentar bahwa ya dapat dilakukan hingga pukul 17.30. Oke, seperti itu. Kita ganti di sininya, waktunya aja yang perlu diganti kita turunin, misalnya sampai jam 17 atau jam 5 sore. Kita submit ulang. Lanjut ke DSI lagi, seperti itu. Oke, HMS sudah selesai dan juga tentunya email akan masuk lagi ya. Kita akan masuk di sini ya. Eh, ini baru masuk. Dia TKK tolong tinjau perizinan kami. Oke, diulang. Kita akan logout di sini dan juga kita masuk lagi ke TKK. Oke, TKK akan masuk inbox lagi dan juga kita lihat di sini bahwa value-nya sudah berubah. Oh, udah direvisi ternyata. Sudah dilihat bahwa nggak melebihi 17.30. Oke, konfirmasinya diganti. Ya, konfirmasi. Oke, next eventnya masuk ke tanda tangan formulir. Kita next aja. Oke, kemudian ajukan formulir kita tahu sah. Continue aja. Oke, next tasknya adalah periksa ketersediaan peminjaman prasarana. Nah, ini disesuaikan ya, sudah sesuai ya. Karena tadi belinya prasarana, jadi akan masuknya ke tinjau peminjaman prasarana. Kita continue. Oke, kita tunggu. Dan setelah ini inboxnya kosong untuk TKK. Kita akan masuk ke, kita cek di sini. Nah, di TU. Kita akan masuk ke TU. Dan tolong konfirmasi ketersediaan prasarana. Oke, kita akan log out dan kita masuk ke tata usaha. TU di sini kita akan masuk sebagai TU. Oke, dan di sini udah masuk ya, periksa ketersediaan atau tinjau peminjaman prasarana. Kita tinjau. Semuanya kita akan mengikuti dari yang sebelum-sebelumnya juga. Nah, di sini tanggalnya siapa, yang mengajukan siapa, nomor teleponnya, dan juga emailnya udah ada. Di sini juga nggak bisa kita isi ya, presiden TKK-nya. Juga kita lihat konfirmasi ketersediaannya. Oh, misalnya tersedia gitu. Eh, jam segini
tanggal segini dan untuk gedung dan ruangan ini tersedia. Oke, kita klik tersedia. Nah, setelah ini tentunya akan masuk ke ajukan izin penyelenggaraan kegiatan ke kepala departemen. Oke, kita ajukan di sini eh, tinjau permohonan izin. Next user adalah kepala departemen atau kadep. Kita continue aja dan di sini emailnya sudah masuk ya, izin penyelenggaraan kegiatan. Dear kepala departemen DSI, tolong tinjau perjanjian ini Pak. Gitu. Nah, oke, sudah masuk emailnya ke kadep. Setelah kita menjadi kadep di sini ya, nah, kadep kita akan masuk dan em, di sini tinjau permohonan izin. Oke, sudah masuk ya sebagai kadep di sini. Kita lihat ini apakah semuanya sudah sesuai atau enggak dan apakah setuju atau enggak. Nah, mungkin kita coba di sini tidak setuju ya dan kadep akan melakukan komentar di sini. Tekan submit dan harus ajukan komentar. Ajukan komentar. Nah, ini yang tadi eh, apa namanya radio ini ya, pilih ada atau tidak ada dan kalau ada itu akan muncul komentar, kalau tidak ada nggak bakal muncul dan sudah sesuai ya di sini secara default itu komentarnya tidak akan muncul gitu. Dan kalau kita klik ada komentar akan muncul dan juga eh, kita klik di sini komentar dari Gadep. Misalnya mohon maaf saya tidak bisa memberikan perizinan dikarenakan GSI secara kalender akademik pada tanggal tersebut masih dalam keadaan libur. Libur. Oke, kita submit di sini. Buat dan kirimkan email penolakan prasarannya. Oke, next user HMSI, kalau tata usaha. Oke, kita lihat di sini bahwa udah masuk ya penolakan izin gitu. Dear Theo, perizinan tidak saya berikan. Kirimkan email ke HMSI. Oke, sekarang Rola balik lagi ke Theo. Setelah Theo, di sini kita lihat, oke, buat dan kirimkan email penolakan prasarana. Oke, jadi langsung klik aja dan ini karena end prosesnya itu mail, jadi kita akan langsung finish. Setelah finish, tentunya email akan terkirim lagi dan proses sudah selesai secara keseluruhan. Oke, kita lihat di sini, oke, masuk ya penolakan perizinan seperti itu. Oke, terus dia untuk dipinjam. Oke. Oke, kita masuk ya kepada buruan selaku PSI dari kegiatan PPKMSI. Ini tidak tersedia. Oke, sudah masuk. Dan ini tuh untuk penjalanan dari otomasi ini, cara melakukan otomasi ini segala macam. Mungkin ada beberapa yang perlu dijelaskan sedikit mengenai di sini ya. Dan kita bisa balik lagi ke uh, admin untuk kita melihat prosesnya. Oke, jadi mungkin di sini kita lihat yang terakhir di sini ya. Di sini, oke. Nah, di sini sebenarnya bisa kita tambahkan juga komentar kadep seperti itu. Jadi kayak eh akhir komentar dari kadep juga akan masuk seperti yang ada di sini. eh Revisi waktu. Nah, di sini komentar akan masuk di sini ya. Namun sedikit lupa tadi aku masukkan, tidak apa-apa. Oke, dan ya untuk proses seperti itu dan juga kalau di sini sebelumnya sudah pernah saya lakukan juga, bukan masuk doc seperti ini ya, itu bisa. Dan juga contoh emailnya adalah seperti ini. Kemudian perizinan. Oke, nah berikut surat izin peminjaman untuk kegiatan PMO HMSI misalnya. Dan ini bisa kita docs dummy aja. Dan docsnya surat izin peminjaman seperti itu. Kita masukkan. Oke. Eh, Selanjutnya untuk kita melihat prosesnya, kita bisa lihat di participated ini ya. Dan kita lihat, klik aja. Dan kita gunakan proses map.
Nah, di sini bisa kita lihat mapnya kemana aja. Dan di situ karena tadi kita muter-muter di sini, sedikit muter di sini ya, karena konfirmasinya tidak konfirmasi karena perlu ada revisi, kita akan balik lagi ke sini dan ini kena gitu, kena flow. Nah, ini tidak terkena flow ya. Jadi ini warnanya abu-abu atau not executed di sini. Oke, di sini kita jalannya ke bawah ya, karena kita izin prasarana di sini jauh pinjam prasarana. Kemudian tersedia, ajukan izin, pinjam permohonan izin. Nah, di sini karena nggak diizinkan oleh siapa? Kepala Departemen SI, dia akan masuk ke sini. Ajukan komentar dan ya, masuknya seperti ini dan proses selesai seperti itu. Untuk lihat mappingnya, di sini sudah berjalan dengan baik. Jadi yang terakhir ya case terakhir itu case 10 yang baru saja komplit. Oke, eh, mungkin secara keseluruhan seperti itu. Untuk proses otomasi ini, sekian yang bisa saya jelaskan untuk keseluruhannya. Mungkin jika ada kurang lebih atau ada beberapa yang kurang jelas dan ada yang belum disampaikan dengan baik oleh saya, mungkin sebelumnya saya ucapkan mohon maaf terlebih dahulu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk keseluruhan flow ini ya. Jadi semua sudah berhasil. Dan ya, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.